Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua, ketemu lagi di channel saya. Oke, kali ini saya ingin melihat keadaan-keadaan yang pada siang ini. Kita pengen lihat kesibukan bebek ya. Nah, di sini tadi saya tidak kasih makan siang bebek, tapi saya kasih tadi tebasan pohon pisang ya, jadi gede pisang situ tuh. Nah, berarti sahabat, sebenarnya manfaat gedebok pisang itu dan pisang itu banyak juga untuk bebek ya. Lihat situ cemilannya ya. Nah, jadi udah beberapa hari ini saya kasih cemilan gedebok pisang teman-teman. Jadi ternyata bebek juga itu suka pada pohon-pohon pisang ya. Untuk cemilan-cemilannya. Coba lihat sendiri ya. Tuh, tuh. Nah, ya. Sebenarnya daun pisang ini bagus banget ya. Saya stop dulu karena ajan ya. Ini lagi ajan dulu ya sahabat ya. Sambil liatin ya perkembangan bebek-bebek tuh. Ada cemilan daun pisang ya. Oke, kita lanjut lagi sahabat ya. Jadi untuk pembahasan kali ini sengaja tadi saya coba video ini nih. Lihat perkembangan. Tadi saya habis buat racikan buat pakan nanti sore ya menjelang maghrib. Karena jadwal saya itu biasanya kalau nggak sore kemalamin ya gitu. Kalau emang posisi lagi banyak banget kita kadang siang dikasih lagi. Jadi kita rutinkan pagi. Dimulai dari jam 6 sampai jam 9-an kita kasih pakan pagi. Terus sore dari bisa sampai jangkanya malam. Kita kasih pakan malamnya. Jadi kalau malam itu kan buat dia penggemukan. Nah, di sini tadi saya belum kasih. Tapi saya tadi habis ngapasin pohon pisang yang emang tumbuh-tumbuh. Nah, ini saya sengaja saya buangkan untuk cemilan para bebek ini gitu ya. Alhamdulillah. Nah, jadi banyak yang belum tahu ya ternyata bebek juga suka dengan namanya daun-daun pisang ini. Apalagi batang pisang pohon pisang kepok ya. Itu bagus banget ya, dia paling suka banget. Jadi itu buat nutrisi proteinnya juga ya gitu. Tapi ada batasnya juga karena kadar airnya itu lumayan banyak kalau untuk pohon pisang sahabat. Jadi untuk bebek kita campur dengan pakan lain juga ya. Jadi untuk sementara untuk cemilan aja ini daun pisang ini manfaatnya bagus banget buat pencernaan gitu. Jadi biar tidak kena bakteri dan juga untuk pertumbuhannya. Jadi daun pisang ini juga bagus buat bebek tuh. Oke, jadi untuk cemilannya kita pakai biasanya daun singkong. Cuman kalau daun singkong itu bahaya. Jadi dia ada sianidanya. Jadi kalau daun singkong itu harusnya dicampur dengan pakan lain karena dia mengandung kimia sianida. Jadi harus direbus dulu baru kita campurkan pakan lain. Kalau untuk daun pisang itu aman banget ya untuk cemilannya karena dia bagus untuk mencegah pada bakteri untuk pencernaan dan juga ya bagus juga ya tuh. Untuk sahabat banyak yang belum tahu ya mungkin ya. Jadi ini
langsung saja dari saya ya, lihat. Karena emang bukan daun-daun kita pabrikan saja yang buat gemuk itu. Tadi bahan-bahan yang ada di alam pun, daun-daunan yang emang kita tidak tahu pun itu khasiatnya sangat luar biasa. Seperti pohon kelor, terus pohon kayak model aceng gondok yang emang sengaja banyak yang liar ya. Tapi itu luar biasa. Yang orang lain dibuang tapi bagi ternak kita itu sangat khasiatnya bagus banget ya gitu. Nah, jadi makanya itu untuk cemilan kita nggak apa-apa kita kasih daun-daun pisang ataupun batang-batang pisang ya. Jadi untuk menambah nutrisi dan protein gitu. Dan tidak memboros pakan juga. Daripada kita buang-buang pakan pabrik yang emang sekarang agak mahal, lebih baik kita kreatif sendiri untuk menambahkan daun hijau ya yang ada di kebun ataupun di alam-alam gitu. Banyak banget sebenarnya sih yang bagus banget. Cuman kita cobalah mencari untuk mengulik gitu ya. Karena kayak model di hutan itu suka ada kan singkong karet. Nah, itu sebenarnya bagus banget singkong karet itu juga untuk pertumbuhan bagus juga untuk bebek. Cuman kita harus direbus dulu gitu ya, minimal ya untuk 15 menitan ya, agar agak matang aja. Jadi untuk sianidanya tuh kebuang gitu. Daun pepaya, karena kan kalau kita emang tinggal di desa itu banyak banget, dan untuk di kota juga pasti kan ada ya pohon-pohon kayak model lain, kayak model tales, terus pohon-pohon yang sekiranya tumbuh itu kita manfaatkan saja. Jadi kita hemat biaya, tidak boros pakan, jadi bisa keuntungan lebih besar dan pengeluaran kita kecil ya. Jadi itu ternak itu bukan hanya kita untuk apa namanya banyak, tapi kita tidak bisa ngerinci pakan pengeluarannya dan dengan pemasukan kita tidak seimbang. Nah, itu bagaimana? Ya kita cari-cari bahan-bahan sisa yang emang bisa kita manfaatkan untuk ternak kita. Banyak yang bilang katanya ternak bebek itu boros pakan. Jadi cepat habis. Emang boros pakan, emang bebek itu rakus teman-teman ya. Saya akui bebek itu rakus. Cuman kalau kita bisa mengolahnya, kita bisa membuatnya pakai racikan fermentase yang emang kita bisa pakai bahan-bahan dedaunan, hijau daun, terus bekatul, ataupun sebagian kalau nggak apa-apa kita kasih vitamin ya untuk kita penggemukan ataupun perangsang telur itu nggak apa-apa sekali. Cuman kan kita lihat lagi gitu ya, bisa kita pakai keong ataupun apa namanya kayak model ampas-ampas tahu ya gitu. Jadi semuanya bisa diatur dan bisa diimplementasikan sahabat ya. Oke, sampai segini saja, mungkin bermanfaat untuk ternak kita. Salam ternak Indonesia. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.